Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Saina Alsa Seifa dengan akhiran NIM 056. Saya akan menjelaskan materi tentang DNA dan RNA. Mari simak penjelasan berikut. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah asam nukleat yang merupakan biomolekul penyusun organisme yang terdapat dalam sel, umumnya pada inti sel atau nukleus yang berperan sebagai materi genetik, terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. DNA merupakan dua untai polinukleotida membentuk rantai heliks ganda atau yang disebut dengan double helix. Selanjutnya, struktur DNA rantai heliks ganda. Heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin, yang saling berpasangan. Adenin berpasangan dengan timin yang berhubungan dengan ikatan rangkap 2, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3. Basa nitrogen tersebut terhubung ke suatu gula deoksiribosa pada rantai punggung DNA. Pada rantai punggung DNA, gula deoksiribosa terhubung dengan suatu gugus fosfat, tepatnya pada atom karbon nomor 5 dari gula deoksiribosa. Ketiga komponen tersebut, yaitu basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat, membentuk suatu molekul yang kemudian disebut dengan nukleotida. Selanjutnya, nukleotida. Nukleotida adalah molekul yang tersusun dari gugus basa heterosiklik, gula, dan satu atau lebih gugus fosfat. Nukleotida berfungsi untuk membantu sintesa lemak, karbohidrat, dan protein. Nukleotida terbentuk secara alami di dalam tubuh. Nukleotida terdapat di dalam jaringan tubuh yang berganti secara cepat. Misalnya, pada jaringan kulit, sel darah merah, dan sel darah putih, dan dalam sistem kekebalan tubuh. Tubuh dapat membentuk nukleotida di dalam hati. Selain itu, nukleotida juga bisa didapatkan dari luar tubuh, yaitu melalui makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya, struktur nukleotida. Berikut susunan nukleotida dalam struktur asam nukleat. Gambar yang di kanan merupakan gambar dari nukleotida monofosfat, basa nitrogen yang mewakili satu sisi pasangan basa. Kemudian gambar yang di kiri merupakan gambar dari 4 nukleotida yang membentuk dua pasangan basa, yaitu timin dan adenin dihubungkan dengan dua ikatan hidrogen, serta guanin dan sitosin dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Suatu monomer nukleotida terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan fosfat masing-masing sehingga membentuk dua tulang punggung dari asam nukleat. Selanjutnya, penyusun nukleotida. Terdapat 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA. Yang pertama adenin, kedua guanin, ketiga sitosin, keempat timin. Nukleotida memiliki 3 karakteristik komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, gugus fosfat. Molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan neuklosida. Selanjutnya, neuklosida Nukleosida adalah molekul organik yang terdiri dari 5 gula karbon yang melekat pada basa nitrogen.
Nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Nukleosida merupakan bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Nukleosida juga merupakan kerangka dasar terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Proses pembentukan ketiga senyawa pembawa energi kimia ini biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Selanjutnya, ikatan fosfodiester. Molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodiester di mana gugus 5-fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3-hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas spesifik pada 5N dan 3N. Ujung nukleotida yang memiliki posisi 5 dinamakan 5N, sedangkan ujung lainnya yang memiliki posisi 3 dinamakan 3N. Berdasarkan konvensi, rantai single asam nukleat selalu digambarkan dengan 5N pada kiri dan 3N pada kanan, sehingga arahnya 5 menuju 3. Selanjutnya, basa nitrogen, penyusun DNA dan pasangan basa. Basa nitrogen penyusun DNA dapat digolongkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, purin. Purin yaitu disusun dari 2 cincin, yaitu cincin 5 dan cincin 6 yang masing-masing mengandung 2 nitrogen yang terdiri dari adenin dan guanin. Yang kedua, pirimidin yang hanya memiliki cincin 6 dan mengandung 2 nitrogen yang terdiri dari sitosin dan timin. Ketika membentuk DNA, adenin selalu berikatan dengan timin melalui terbentuknya 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin akan berikatan dengan sitosin melalui terbentuknya 3 ikatan hidrogen. Selanjutnya, macam-macam DNA. Yang pertama ada aDNA, mempunyai 11 basa perputaran dan lebih aktif dalam sel dibandingkan bDNA. Kedua, bDNA mempunyai 1 basa perputaran dan digunakan dalam replikasi RNA. Ketiga, zDNA mempunyai 12 perputaran dan digunakan dalam penerjemahan RNA. Yang keempat, cDNA biasa dikenal dengan klon dan digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Selanjutnya, RNA. RNA atau asam ribonukleat adalah bagian yang berperan sebagai pembawa bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam genetika molekular, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Basa nitrogen pada RNA sama dengan DNA, tetapi basa timin pada DNA diganti dengan urasil pada RNA. Jadi, basa nitrogen pada RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Selanjutnya, struktur RNA. RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak berpilin. Tiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun atas banyak ribonukleotida. Tiap ribonukleotida tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen, dan asam fosfat. Basa nitrogen RNA juga dibedakan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Basa purin RNA terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Tulang punggung RNA tersusun atas deretan ribosa dan fosfat. Ribonukleotida RNA terdapat secara bebas dalam nukleoplasma dalam bentuk nukleosida trifosfat,
seperti adenosin trifosfat atau ATP, guanosin trifosfat atau GTP, cysteine trifosfat atau CTP, dan uridin trifosfat atau UTP. Selanjutnya, nukleotida sendiri merupakan monomer asam nukleat yang memiliki banyak fungsi pada metabolisme seluler. Senyawa organik ini berperan sebagai monomer penyusun asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Komponen penyusun nukleotida yaitu ada basa nitrogen, gula pentosa, serta satu atau lebih gugus fosfat. Yang pertama, gugus fosfat. Molekul RNA merupakan ibu tangga rantai yang tersusun dari gula ribosa dan gugus fosfat. Gugus fosfat yang berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5 pada awal dan atom karbon nomor 3 pada ujung rantai merupakan ikatan ester. Kedua, gula ribosa. Pada molekul RNA merupakan jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Ketiga, basa nitrogen. Pada RNA dibagi menjadi dua, yaitu purin yang terdiri dari adenin dan guanin, dan pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. Selanjutnya, macam-macam RNA. Yang pertama, rRNA atau RNA ribosom memiliki struktur yang panjang dan stabil. rRNA adalah salah satu molekul penyusun ribosom, yakni organel tempat berlangsungnya sintesis protein. Kedua, mRNA atau RNA pembawa pesan memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. mRNA merupakan transkrip atau salinan urutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORF atau kerangka baca terbuka. Yang ketiga, tRNA atau RNA transfer memiliki struktur yang paling kecil jika dibandingkan dengan mRNA dan rRNA. tRNA adalah pembawa asam-asam amino yang akan disambungkan menjadi rantai polipeptida. Selanjutnya, perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama, perbedaan rantai polinukleotida. Pada DNA memiliki rantai panjang ganda dan berpilin atau double helix, sedangkan pada RNA memiliki rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Kemudian perbedaan letaknya. Pada DNA terletak di inti sel, sedangkan pada RNA terletak di inti sel, sitoplasma, dan juga ribosom. Ketiga, perbedaan gula pentosa. Pada DNA mengandung gula deoksiribosa, sedangkan RNA mengandung molekul gula ribosa tanpa modifikasi hidroksil dari deoksiribosa. Yang keempat, perbedaan basa nitrogen. Basa adenin, guanin, dan sitosin ditemukan pada DNA dan RNA, tetapi timin hanya ditemukan pada DNA dan urasil hanya ditemukan pada RNA. Kelima, perbedaan kadarnya. Pada RNA dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein, sedangkan kadar pada DNA tetap atau statis karena tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein ataupun aktivitas genetis. Yang terakhir, perbedaan fungsi pada DNA berguna mereplikasi dan menyimpan informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru, sedangkan RNA berguna mengubah informasi genetik yang terkandung dalam DNA ke ribosom untuk membuat protein. Selanjutnya, dogma sentral.
Dogma sentral adalah proses ekspresi gen yang mengikuti tahap-tahap dalam infogenetik yang berupa proses dasar meliputi replikasi DNA, transkripsi DNA menjadi RNA, dan translasi RNA menjadi protein. Dogma merupakan proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di tubuh suatu organisme. Sebagai pembawa informasi genetika, DNA mempunyai dua fungsi utama, yaitu membuat kopi yang tepat pada waktu, proses replikasi atau duplikasi, dan meneruskan kode-kode informasi yang dimiliki ke mRNA pada saat proses transkripsi. Dogma yang berlaku universal menyatakan bahwa sekali informasi telah diteruskan menjadi protein, maka tidak dapat dikembalikan menjadi bentuk asalnya, yaitu DNA. Dogma sentral terdiri dari 3 tahap, yang pertama replikasi, kedua transkripsi, dan ketiga translasi. Selanjutnya, replikasi DNA. Replikasi bahan genetik merupakan proses pengkopian rangkaian molekul dalam genetik DNA atau RNA sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Replikasi DNA dimulai pada tempat-tempat khusus yang disebut pangkal replikasi. Pangkal replikasi yaitu suatu bagian DNA yang mempunyai urutan nukleotida spesifik protein yang memulai replikasi DNA, mengenali urutan ini dan menempel pada DNA, memisahkan kedua untaian dan membuat sebuah gelembung replikasi. Tahap pembukaan DNA. Untai ganda dikatalis oleh 3 macam enzim, yaitu helikase, kedua enzim untai mendestabilisasi protein atau SSB, ketiga DNA girase. Replikasi DNA berlangsung dalam beberapa tahap. Yang pertama, denaturasi atau pemisahan untaian DNA induk. Kedua, pengawalan atau inisiasi sintesis DNA. Yang ketiga, pemanjangan untaian DNA. Keempat, ligasi fragmen-fragmen DNA. Yang kelima, pengakhiran atau terminisasi sintesis DNA. Selanjutnya, transkripsi. Transkripsi merupakan tahapan penting dalam sintesis protein atau ekspresi gen. Proses transkripsi yaitu perubahan urutan basa molekul DNA menjadi urutan basa molekul RNA. Dengan kata lain, transkripsi merupakan proses sintesis RNA menggunakan salah satu untai molekul DNA sebagai cetakan atau template-nya. Molekul RNA yang dihasilkan merupakan transkripsi penuh dari instruksi pembangunan protein suatu gen. Molekul ini disebut messenger RNA atau mRNA, yang merupakan untai lurus panjang yang tersuspensi dalam sitoplasma, berfungsi untuk membawa kode genetik ke sitoplasma untuk pembentukan protein. Transkripsi dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, inisiasi atau permulaan, kedua, elongasi atau pemanjangan, yang ketiga, terminasi atau pengakhiran. Enzim yang bertanggung jawab atas transkripsi adalah RNA polimerase yang bergerak di sepanjang gen mulai dari promoter hingga persis di belakang terminator. Selanjutnya, tahap yang pertama yaitu inisiasi atau permulaan. Transkripsi diawali oleh promoter yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promoter selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan. Pada saat RNA bergerak di sepanjang DNA,
Pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan, kira-kira 10-20 basa DNA sekaligus untuk berpasangan dengan nukleotida RNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul yang dibentuk. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan rantai baru akan terlepas dari cetakannya. Tahap yang ketiga yaitu terminasi atau pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator, yang merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA, kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Selanjutnya, translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Pada proses ini hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Translasi dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, kedua elongasi, ketiga terminasi. Semua tahapan ini memerlukan faktor-faktor protein yang membantu mRNA, tRNA, dan ribosom selama proses translasi. Selanjutnya, yang pertama ada tahap inisiasi. Pada tahap ini, ujung dari mRNA yang sudah keluar dari inti sel kemudian berikatan dengan ribosom, unit kecil, dengan bantuan enzim dan GTP. Peristiwa ini disebut dengan kode inisiasi atau AUG yang berfungsi untuk memberikan sinyal dalam memulai proses translasi. Selanjutnya, tRNA atau RNA transfer dengan antikodonnya yaitu UAC yang membawa asam amino metionin menempel pada kodon inisiasi AUG. Kedua, elongasi. mRNA yang membawa kodon satu persatu akan diartikan oleh asam amino, yang mana asam amino berikutnya akan ditambahkan dari asam amino pertama atau metionin secara bertahap. Kemudian metionin akan segera dilepas dari ribosom sehingga tRNA dapat kembali ke sitoplasma untuk melaksanakan fungsinya. Kembali selanjutnya, RNA transfer akan kembali datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA yang selanjutnya. Kemudian masing-masing dari asam amino tersebut akan digabungkan oleh RNA transfer sehingga gabungan asam amino ini akan membentuk suatu rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA ini dapat ditemukan pada ribosom subunit besar yang memiliki fungsi sebagai enzim untuk membentuk ikatan peptida yang berfungsi untuk menyambungkan polipeptida dari setiap asam amino. Yang ketiga, tahap terminasi, ketika salah satu kodon stop mRNA yaitu UAA, UAG, atau UGA melekat pada ribosom, maka proses translasi telah berakhir karena polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom sehingga akan terjadi pelepasan subunit ribosom yaitu subunit besar dan subunit kecil. Protein yang sudah disintesis selanjutnya akan mengalami proses post-translasi, yang mana pada tahap ini protein mampu berikatan dengan karbohidrat atau akan dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.